sebelum mengaji kitab Dunia Sa'adah, kita hadiahkan Fatihah kepada mu'alif kitab, itu Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, dan kepada guru-guru kita khususnya yang sangat kita sampai kepada mu'alif kitab ini, khususnya Buya Al-Hasyim. Ila hadratin Nabiina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, sahabatul muhajirin wal ansar, sahabatul badri wal qurun min ashabi rasulillah ajma'in, jamil anbiya wal mursalin, jamil malaikatul muqarrabin, nabiyullah qadir baniyatul mukan alaihi salam, sahadatin al qurra wal fasirin musannifin hadisin mujtahidin wal ulama al aminin wal awliya al arifin khawasatan hadratul Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, qad tasawwa sirra wa nuwara dariha wa li abaina ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Syukurina wa numul Fatihah. Amin. Jadi dulu itu Buya itu menerjemahkan kimia itu apa artinya sih? Kimia itu kalau menurut Buya itu inti as-sa'adah, kebahagiaan, inti kebahagiaan. Jadi di dalam diri kita itu ada kebahagiaan. Karena di dalam diri kita itu, diri itu yang mana sih? Diri itu bukan yang di wajah ini, bukan di tubuh ini, bukan di kaki ini. Ada penyusun yang lain, termasuk syahwat itu termasuk bagian dari diri. Ya, di dalam sini itu ada syahwat syaitaniyah, syahwat bahamiyah, kebinatangan. Ada syahwat sibaiyah, syahwat kepuasan. Ada syahwat mulkiyah, malaikat. Yang masing-masing syahwat itu punya kebahagiaan masing-masing. Mungkin bahagianya syahwat yang bahaim, dia bisa makan, tidur, istri, pasangan, itu dia bahagia. Ada yang syaitoniyah ketika dia bisa mengalahkan temannya, melampaui daripada temannya, kekayaannya, prestasinya, kealimannya atau apa. Atau sibaiyah, sukanya bertengkar terus sama siapa? Sama saudara, sama keluarga, sama teman, sama siapapun. Ada kebahagiaan, tapi ada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan apa? Itu namanya kimiatus sa'adah, inti kebahagiaan. Yang kebahagiaan ini bisa mengantarkan nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Kitab ini nanti itu adalah muqaddimah untuk mengenal diri kita. Setelah kita bisa mengenal diri kita, nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhan. Nah, ini gitu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah. Kata alhamdulillah di dalam Al-Qur'an selain di dalam surat Al-Fatihah. Kalau di surat Al-Fatihah alhamdulillah itu termasuk ayat. Ya. Jadi bukan bermakna pujian saja, tapi dia bermakna juga, ya pokoknya tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai-sampai kalau misalkan sholat gak pakai alhamdulillah gak sah sholatnya. Karena alhamdulillah bagian dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tapi di selain surat Al-Fatihah juga alhamdulillah. Permulaan ayat misalkan surat Sabah alhamdulillah, permulaan surat Fatir alhamdulillah, atau di tengah-tengah ayat hal yastawiyani alhamdulillah, menerangkan tentang apa? Jadi di ayat itu akal kita sebagai seorang manusia yang ingin menemukan Tuhannya itu diberikan gambaran analogi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di juz 23 kalau tidak salah akhir di surat Az-Zumar. Daraballahu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul.
Hal yastawiyan, jawabnya alhamdulillah. Bal aktsarun la ya'lamun. Ada perumpamaan. Ada seseorang karyawan, dia punya 2 majikan. Apakah sama dengan satu karyawan yang punya 1 majikan? Sama atau tidak? Bedanya apa? Kalau dia punya 2 majikan ruwet kan mestinya kan gitu. Dia ikut sama siapa? Sini bilangnya A, majikan sini B. Dia ikut siapa coba? Majikannya semuanya. Kalau nggak ikut dipecat lah. Gitu. Hal yastawiyani matala. Apakah sama? Begitu juga. Punya Tuhan kok 2, punya Tuhan kok 3. Artinya selain Allah Subhanahu wa taala bisa saja amalnya jadi Tuhan. Ya bisa saja. Atau egonya jadi Tuhan. Atau rekan kerjanya jadi Tuhan. Atau istrinya juga jadi Tuhan. Bisa saja kan. Lah awakmu nuruti Tuhan sing Gusti Allah apa nuruti Tuhan sing menungso? Sama atau tidak? Enggak sama tentunya. Karena Tuhan Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Yang Tuhan ini cuma berkuasa cuma kamu saja. Enggak yang lain. Kan gitu. Makanya jawabannya adalah tidak sama. Setelah itu apa? Alhamdulillah. Oh berarti benar kan? Jadi alhamdulillah itu adalah kenyamanan ketika kita berakal itu menemukan Tuhan. Makanya alhamdulillah. Makanya di surga itu passwordnya ketika seorang penghuni surga itu meminta sesuatu atau kerentek nonjuru hatinya untuk mendapatkan sesuatu itu, dia baca tasbih dulu. Subhanakallahumma. Ketika kerenteknya tadi sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat khotim-khotim di samping sekeliling dari penduduk surga tadi, yaitu wildanum mukhalladun. Itu di ayat-ayat dijelaskan wildanum mukhalladun, pemuda yang tak pernah tua yang selalu mengelilingi penduduk surga untuk apa yang kepingin langsung di mereka yang ngasih. Ketika sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diperintahkan, terakhirnya wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu zikirnya ahli surga. Zikirnya ahli surga alhamdulillah itu. Bahkan di Sawi itu dijelaskan. Awwalu man yud'a ilal jannah. Pertama kali orang yang nanti dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa taala siapa? Adalah alladzina yahmaduna Allah fid dunya indas sarra wad dharra. Adalah orang yang memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ketika masih di dunia, padahal dia itu entah itu sakit, entah itu sembuh, entah itu sehat, entah itu dia lapar, entah itu dia kenyang, dia tetap memuji-muji Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah itu wujud dia ridho sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang pertama kali dipanggil Allah nanti masuk surganya, kenikmatan itu adalah orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maha luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi as'ada, pakai shad, yang menaikkan qalbal asfiyai, kalbu orang bersih, bil mujahadah, lewat lantaran mujahadah. Karena Allah itu ingin menaikkan level seseorang, dikasih ujian dulu. Tidak langsung, enak bener, langsung akselerasi juga pakai ujian kok. Ya, percepatan itu. Apalagi yang normal-normal saja seperti kita, tetap ada ujiannya. Nggak mungkin langsung bisa. Oleh sebab itu kita harus husnuzon ketika kita diuji oleh Allah. Allah kepingin naikkan level kita. As'ada qalbal asfiya bil mujahadah. Ujian itu bisa saja ujian kesulitan, bisa saja ujian kebahagiaan, sama-sama ujian. Ya, orang yang terjebak itu ketika dalam keadaan tidak ada apa-apa, tenang-tenang saja atau zona nyaman, itu yang bahaya. Dia nggak sadar padahal itu adalah ujian, padahal itu adalah istidrak, didulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Makanya di dalam Al-Quran juz 24 dikatakan, surat Az-Zumar, faida masal insana durrun da'ana thumma idha khuwallahu ni'matan minna qala innama utitu ala ilm.
ketika dia dalam keadaan terpuruk, keadaan yang menyedihkan sekali, dia sadar dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya kepintaran, nggak punya kekuatan, nggak punya apapun itu, nggak punya. Dia sadar, ya Allah, hanya punya Engkau ya Allah. Tetapi ketika Allah menyibak semua penderitaan itu, tiba-tiba dia bilang apa? Innama utitu ala ilmin. Saya bisa seperti ini karena kekuatan saya ini. Saya karena akal saya yang pintar ini, bisa mengelola manajemen ini. Karena harta saya ini, karena relasi saya, karena channel saya ini. Dia nggak tahu bahwa saya itu juga ujian. Baliyah fitnah, sama-sama ujian. Kalau misalkan Allah bisa membuka penderitaan, tentu Allah begitu mudah untuk mengambilkan lagi dia dalam penderitaan. Mestinya seperti itu. Ya. Makanya Allah itu ketika ingin membersihkan hambanya atau menaikkanlah hambanya ke level ke atasnya lagi, itu bil mujahadah. Pasti lewat mujahadah dulu. Biasanya Buya kan mencontohkan kalau ingin dadanya perutnya six pack, terus berotot kan harus makan banyak protein. Fitness kan, fitness angkat barbel, angkat itu pasti pertama sulit, berat sekali. Mulanya 5 kilo, terus 1 bulan, 2 bulan 10 kilo, terus konsisten lagi bisa sampai 50 kilo, bahkan ada yang sampai 100 kilo, satu kintal. Itu lewat konsistensi. Kalau untuk dunia saja butuh mujahadah, masa akhir nggak butuh mujahadah sih? Gitu. Tapi kan kalau dunia tujuannya cuma dunia tadi, tapi kalau akhirat kan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujahadahnya beda. Tapi ingat, ketika kita sudah konsisten, misalkan angkat barbel bisa 50 kilo, terus kita tinggal 1 bulan saja, padahal kita sudah rutin selama 5 tahun, kita tinggal 1 bulan, kita angkat langsung 50 kilo, pasti beda rasanya dengan kita rutin setiap hari itu sudah 50 kilo. Kenapa ada waktu jeda itu? Maka yang paling berat itu bukan angkat barbelnya, tapi konsisten untuk mengangkat. Konsisten untuk mengangkat itu juga mujahadah. Kan gitu ya Pak? Iya gitu ya. Misalkan sholat maghrib paling tadi berapa menit Pak? Tapi gara-gara yang paling berat itu kenapa? Karena konsisten harus setiap maghrib itu harus sholat ya. Itu yang kan. Nah, konsisten itu mujahadah. Gitu. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah. Dan Allah memberikan kebahagiaan kalbunya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbunya para wali itu Allah bahagiakan dengan apa? Dengan apa coba? Wali itu apa artinya sih? Kekasih itu kalau sudah diterjemahkan dengan yang lain. Wali pada mulanya itu artinya al-aqrab, yang paling dekat. Misalkan Pak Sang, Nun Sewu Pak Sang, jenengan gadah sederek istri, sederek saudara kandung istri. Misalkan bapak jenengan mun kapundhut, ketika sederek jenengan istri badhe nikah, sing ditangleti napa? Wali. Terus yang berhak untuk menjadi wali siapa? Yang terdekat. Tidak langsung wali hakim, nggak boleh. Ada yang terdekat kok, nggak boleh pamannya langsung, saudaranya harus. Itu kalau wali di dunia, begitu juga akhirat ada walinya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang diberikan cinta di dalam kalbunya kepada Allah yang menggebu sampai dia lupa untuk mencintai yang lainnya. Itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gembirakan mereka, Allah bahagiakan mereka dengan apa? Bil musyahadah, berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketemu merasa ngomong-ngomong kan, saling memandang nih jelasan ibu ya. Saling memandang. Iya, sudah tidak ada bahasa lagi, tidak ada percakapan lagi, adanya saling memandang karena sudah bertemu.
karena sudah kangennya lama sekali menahan rindu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika di masa puncak kejayaannya malah mintanya apa? Tawaffani muslimah wal haqini bisalihin. Segera wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Orang dalam keadaan seneng kok malah kondang pateni. Umumnya orang yang pas wayah ambil duit wayah anu kan mesti dan cepet ke Gusti penderitaan iki dan dipateni kula. Gak kuat kula Gusti. Tapi dalam masa jaya-jayanya menjadi penguasa Mesir malah tawaffani muslimin wal haqini bisalihin. Kenapa? Dia sudah rindu kepada sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nek wis merantau suwi mesti kangen karo kampung halaman kok. Saya itu Pak. Saya stun. Hatta panas-panas ketika dulu ada kejadian yang mudik itu sampai ada yang meninggal di daerah Demak, di daerah mana itu panas-panas apa sampai orang bertanya ngapain sih pulang kampung lebaran sampai rela-rela apa panas-panas ngapain sih kayak gitu. Mereka nggak tahu bagaimana rasanya pulang kampung sih. Bagaimana coba rasanya pulang kampung? Sesulit apapun ditempuh dia untuk bertemu orang tuanya di kampung. Kenapa? Asalnya mereka di situ. Begitu juga qalbunya wali, ruhnya para wali. Mereka sadar kampung halamannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengembirakan mereka adalah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kan ya? Iya, maksud. Nusewu anu. Derek tangklet Gus. Kalian ngopi-ngopi gitu. Nopo kaitane apa ada hubungannya antara misalnya tadi ketika jenengan sudah mulai itu saya itu merasa bahwa memang kalau dihubungkan dengan penjelasan wali jenengan tadi kan yang terdekat gitu. Saya itu menganggap tidak hanya jenengan, misalnya saya dulu pernah maruf sama Abuya. Jadi saya itu melihat jenengan itu sebagai tajalli dari Allah. Nah, saya ulang ketika jenengan tadi menjelaskan bahwa musyahadah itu kan istilahnya melihat Allah. Nah, ini hubungannya dengan musyahadah melihat tajalli bahwa Al-Fakir ini melihat jenengan ini memang Allah yang istilahnya mendekatkan kami ini supaya hadir di sini. Ini memang kodrat dan irodat Allah. Nah, apa itu termasuk sudah musyahadah? Kemudian apakah musyahadah itu harus melihat dengan asma, sifat? Kalau maaf yang namanya zat kan jelas tidak bisa. Kalau saya ini kan tidak bisa, levelnya belum lah, kan masih jauh nih. Makomnya masih jauh. Paham. Kados kopi dek-dekan pian, Pak. Dek-dekan. Nikmati surga kok yang ngopi niki, Pak. Dek-dekan. Artinya melihat orang yang bisa menumbuhkan semangat kita semakin dekat kepada Allah. Bisa saja itu adalah musyahadah, tapi dek-dekan, Pak. Nah, maksudnya apakah itu musyahadah itu bertingkat-tingkat? Bisa saja. Atau itu yang sering dibahasakan Abuya dengan rasa bertuhan? Ya. Kan akhirnya ini beliau kan sering menyampaikan rasa bertuhan gitu. Ya. Betul. Okay. Ya bisa saja seperti itu. Jadi musyahadah yang dikehendaki Allah itu bisa saja sebagaimana yang jenengan merasakan. Bisa saja orang yang dimaksud musyahadah itu sebagaimana Rasulullah SAW benar-benar memandang Allah Subhanahu wa taala ketika di Mi'raj di Sidratul Muntaha. Seperti itu. Nah, kayak awak dhewe ketemu karo kiai misalnya Mbah Yai tambah semangat ngibadahi itu juga termasuk kan. Karena musyahadah itu tidak harus dengan ini. Karena yang dimusyahadakan di sini adalah qulubal auliya. Qalbunya, bukan matanya yang dimusyahadahkan. Qalbu kan enggak punya mata. Maksudnya mata secara dohir.
tapi kan dia menjangkau kemana-mana. Qulubal auliya, ketemu karo kekasihnya Allah greget sampai mengkorok, bisa saja itu musyahadah, bagian dari Allah membahagiakan dia, bisa saja kan Pak? Atau dia itu belum wali, tapi sebab yang dipandang adalah wali, Allah kasih dia kebahagiaan. Kan bisa saja Allah itu menjadikan seseorang itu wali sebab dia memandang wali atau dipandang wali. Nadhurah. Kan bisa saja Pak. Kalau nanti cerios, jadi sedang suka-suka Allah Pak. Kalau nanti cerios sing tukang zina itu didobrak nih Pak. Sama cerios deh. Oh, dekati sendiri. Apa supaya gua? Wonten tukang zina Pak, saya setuju. Fakta. Seumur hidupnya diambil zina sampai ngantos gadah lari kali. Goro-goro zina itu. Bapaknya mboten ngertos zina. Mungkin bapak isopo mboten nggak bisa dilacak. Mus gede-gede, terus sing tukang zina niku wau piyambake Allah hadirkan rasa tobat kepada dia. Jadi bukan karena dia kepengen tobat kepada Allah, sebab Allah dhisik yang duluan memberikan rasa tobat sehingga dia bertobat kepada Allah. Tobat tapi gak isin nek nang masjid. Akhirnya dia ibadah nang jero omah. Suatu ketika dia beribadah kepada nang jero omah, kok gak metu-metu omah. Tonggo-tonggo niku napa niku? Curiga. Itu apa nang jero omah? Diketok-ketok betonan suara, hidup berakhir intune. Dibuka, ternyata diambil sampun kapundhut dalam keadaan sujud. Rukohan itu. Kan suka-suka Allah. Itu bagian musyahadah juga bisa. Tidak tergantung amaliyah seseorang, tapi qalbinya benar-benar ada rasa kepincara karo pengiran. Ya. Nek dibolak-balik niku bagi rahmah Gusti. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iki gue pelajaran awak dhewe lah. Nek pas lagi sholihah. Ojo terlalu nganu. Ada khaufnya, ada khaufnya. Nek pas lagi malas ibadah, ada rojaknya kepada Allah. Dua sayap ini jangan sampai. Rojak dan khauf. Karena bekal ini bisa mendapatkan musyahadah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk flashback yang disampaikan Buya Aldomi. Bisa saja itu. Sama lah itu juga kok. Itu juga sumbernya juga sama. Wahalla dan menghiasi al-sinatal mu'minina, lisan-lisannya orang mukmin bil dzikri, dengan zikir. Jadi ketika Allah itu mentakdirkan seseorang itu menjadi mukmin, Allah menghiasi lisannya dengan zikir. Jadi bukan dengan yang lain. Karena dia itu statusnya adalah mukmin, maka perhiasannya dia itu adalah zikir. Jadi zikir itu adalah perhiasan. Biasa. Wajalla, dan menghiasi juga kuat atau menjelaskan, menerangkan. Wajalla khawatirul arifina, lintasan-lintasan orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan punya lintasan seseorang itu kan. Bukan niat ya, tapi lintasan. Niat kan azam, cita-cita, tapi lintasan kadang seliwer. Allah hiasi lintasan orang-orang yang arif itu bil fikri, dengan angan-angan. Angan-angan itu apa? Kalau saya itu seperti ini nanti, hikmahnya apa ya? Kalau saya melakukan seperti ini itu, menjalani takdirnya Allah itu, apa dibalik itu rahasianya dari Allah? Itu bil fikri, angan-angan. Jadi setiap lintasan yang ada di sini adalah angan-angannya orang yang arif. Itu adalah perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, akhirnya apa? Goalnya. Akhirnya ketika dia menjalani takdirnya Allah, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Allah bukakan semuanya. Rahasia-rahasia itu seperti apa? Lewat lintasan-lintasan tadi. Waharosa,
dan menjaga sawadal ibadi anil fasad. Hamba-hambanya Allah dari kerusakan. Allah yang menjaga. Artinya apa? Adanya kita beribadah itu sebab dijaga Allah. Jangan sampai kita tidak beribadah. Kan enggak? Adanya kita tidak maksiat berarti Allah yang menjaga kita tidak maksiat. Bukan karena kita itu kepingin tidak ada keinginan untuk maksiat. Bukan. Kan Allah yang menjaga. Jadi gini, hakikat keteraturan alam itu memang Allah. Ada diam, ada bergerak Allah. Ada orang soleh, ada yang maksiat Allah. Ada orang yang alim, bodoh Allah. Itu secara hakikat. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Di surat Al-Hadid juz 27. Tiadalah ada di muka bumi ini kejadian apapun dan kejadian apapun yang menimpa seseorang kecuali sudah ada di zaman azali tertulis sebelum diwujudkan sekarang ini. Itu secara hakikat. Tapi secara moral, secara etika, secara adab, kalau misalkan baik kita terima itu, yakinlah itu nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa ngaji, kersane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan itu buruk, malas ibadah, gak sholat, gak ngaji, gak zikir, nisbahkan ke diri kamu, bukan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kok gak sholat, aku tetap Gusti Allah gak sholat kok. Gak bisa seperti itu kan. Gak dipahami ini. Jadi harus bisa membedakan. Lu awakmu kok HP-nan wae gak sholat. Gusti Allah sedang menghendaki saling HP. Lu gak bisa seperti itu. Apa itu kaitannya terlalu banyaknya hijab yang melingkupi kita? Akhirnya kan dia itu membenarkan nafsunya tapi menyalahkan Allah. Apapun yang dilakukan kehendak Allah bahasa. Kehendak Allah itu. Wah iki tenan seneng nafsiyah. Nafsiyah. Ngeles. Politik gede, gak perlu disalahno nafsune. Iya kan ngono. Wahabasa dan ngekar. Muradaz zuhadi ala saddad. Ngekar keinginan orang yang zuhud untuk bertindak yang dia itu mengikuti nafsunya. Makanya gini, ad-dunya itu sijnul lil mu'min wa jannatul lil kafir. Bagi orang mukmin, dunia itu adalah penjara. Bagaimana tidak? Dia tidak bisa bertemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus mujahadah untuk kuat-kuatan dengan nafsunya. Padahal secara nafsiyah dia kepengen ini. Tapi sebab dia itu beriman, dia ngeker. Bisa saja kan dia bisa untuk membalas orang. Bisa saja dia itu menerima suap. Bisa saja dia itu gini-gini. Bisa semuanya itu. Tetapi karena dia itu iman, dia penjarakan nafsiyahnya dia. Dia nolkan, dia kikis. Kecek-kecek tenan nafsiyahnya. Tetapi dunia itu wa jannatul lil kafir. Surga bagi orang kafir. Kenapa? Di dunia ini dia bisa melampiaskan semuanya. Bisa tidur sepanjang hari. Bisa apa lagi? Yang maksiat. Bisa dia sepuasnya. Tapi nanti di akhir kan dia nggak bisa lagi. Makanya keinginan yang keinginan puncak seorang mukmin adalah bisa bermusyahadah kepada Allah. Kapan nih dia? Kapan? Tapi gak boleh dicepetno. Gak boleh. Ada itu yang dia itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat. Pada waktu itu dia terkena luka bacokan banyak. Wis wayahe cepet iki, wis wayahe nafasnya udah mati lah. Tapi dia gak kuat, dia gak sabar. Akhirnya dia bunuh diri. Loro temenan Panji. Pereh tenan. Tapi yuk sabar. Sampai Allah memutuskan kamu di mana ajalnya. Seharusnya dia bisa mencium aroma surga loh. Akhirnya goro-goro dia itu gak sabar. Nafsu.
Iya jan. Are kok dene wong mukmin kudu nang dunya sabar. Nek kok nikmat ya syukur kan ngono iki gitu. Itu iki Mas. Jadi Gusti nguji kesabarannya luar biasa gitu. Nggih. Niki kabis kok mungkin gani Pak. Cekak semanten kita lanjut di rumahnya Pak Nes. Siap. Iki badhe ngono. Wonten sepunten ingkang kathah menawi wonten atur kula ingkang boten ngremenake temangan jenengan kula nyuwun sepunten ingkang kathah niki pertemuan iki sagedipun diridhoni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diridhoni oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki mungkin betul barokah sedanten kula sebagai tuan rumah mriki matur sembah nuwun. Kula mewakili saking griya saking keluarga matur sembah nuwun rawuh panjenengan teng mriki saestu mugi dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Saya kawula nyuwun sepunten dengan kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Lurus aku ya terus apa? Ketika kita memandang guru penuh kerinduan, memang hakikatnya memandang Allah Kanjeng Nabi. Aku harap ngono Pak. Karena pasti ada orang tertentu yang dia tidak alim tidak apa, tapi dikasih rasa itu musyahadah. Setiap yang dia pandang adalah Allah. Dia memandang langit adalah Allah. Hujan turun itu adalah Allah. Orang seperti itu. Sampai dia nggak kuat ngapa-ngapain. Sampai dia ketika dicela oleh orang, ini adalah pemberian dari Allah. Padahal gak alim Pak, tapi Allah kan suka-suka ngasih rasa itu. Kadang yang alim malah terhijab. Ya sakitnya ngomong alhamdulillah nih Gus. Alhamdulillah, alhamdulillah.